Oke, ini ya lanjutan ya untuk ikatan kimia, perbedaan antara ionik dengan kovalen ya nak ya. Ya, ikatan ionik paham ya? Ini terjadi antara logam dengan non logam. Ya. Ya, contohnya misalnya MgO, CaO kan? Mg kan logam, oksigen non logam ya. Misalnya NaCl ya, KBr. Itu tolong diingat. Logam, non logam, logam, non logam. Kalau kovalen itu sejenis non logam dengan non logam. Ya contohnya siapa Pak? Ya oksigen. Berarti O dengan O, HCl, H dengan Cl, H kan non logam, kan gas. Cl juga gas. H2O. Betul ya? Misalnya H2SO4, ini kan semuanya non logam. H non logam, S non logam, oksigen non logam. Ya. Tahu logam ya? Nah, jangan lagi nggak tahu logam. Hidrogen kan gas. Belerang tahu belerang kan? Kan itu bukan logam. Oksigen bukan logam, makanya namanya ikatan kovalen. Oke. Perbedaannya apa Pak? Nah, dari sifat fisiknya ya. Titik didihnya relatif tinggi ya nak ya. Kalau ikatan ionik itu tinggi titik didihnya. Ya bayangkan aja lah misalnya garam dapur. Ya, kan keras ya, tapi rapuh. Biasanya titik didihnya itu di atas 600. Sangat tinggi kan? Oke. Kemudian kalau untuk kovalen kecil. Ya bisa minus dan di bawah 200. Ya. Kalau udah di atas itu umumnya adalah ionik. Oke, kemudian kalau untuk ionik itu dia sukar menguap karena ikatannya kuat. Jadi kalau dikatakan dia yang sukar menguap itu karena interaksinya kuat ya, ikatannya kuat. Jadi ionik itu ikatannya kuat. Makanya dia sukar menguap. Misalnya bensin dengan solar yang lebih mudah menguap siapa? Nah, pasti bensin. Berarti ikatannya lemah ya. Tapi kok dikatakan misalnya air dengan alkohol yang mudah menguap siapa? Alkohol ya. Yang suka menguap air. Berarti air titiknya tinggi. Jadi yang mana titik dia tinggi? Ya, itu biasanya sukar menguap. Ya. Jadi yang kalian dengar apa? Yang kita hirup mudah menguap, itu berarti yang titik D-nya rendah. Kemudian kalau ionik itu cenderung larut dalam air ya. Ataupun polar-polar. Kemudian daya hantar listriknya. Jadi ikatan ionik itu bisa mengantarkan listrik dia. Misalnya dalam wujudnya lelehan sama larutan. Padatan enggak ya. Makanya kalau dia garam dapur padatan itu enggak mengantarkan listrik ya. Ini enggak mengantarkan listrik. Tapi kalau kita lelehkan garam dapur bisa. Kita larutkan dia dalam air bisa. Tapi dia tidak bisa dalam bentuk padatan ya. Oke. Jadi ionik bisa mengantarkan listrik dalam dua wujud ya. Oke. Sedangkan kovalen tadi dia itu mudah menguap ya, mudah dia. Berarti nggak kuat ikatannya. Berarti titiknya rendah. Kemudian cenderung larut dalam pelarut organik ya, mudah larut dalam alkohol, ether, aseton ya, dan sebagainya kan begitu. Kemudian dia bisa mengantarkan listrik ya, tetapi hanya tertentu aja. Dan harus dalam wujud apa nak? Larutan. Jadi kalau misalnya ada asam klorida HCl, ada solid padat, liquid cair, liquid ya cair ya, solid itu padat, aqueous bentuk larutan. Ternyata dia larut itu dalam bentuk larutan ya, itu aja dia larut. Apa yang bisa mengantarkan listrik? Jadi dari tiga wujud zat, kovalen hanya bisa mengantarkan dalam bentuk larutan ya, gitu nanti ya pada umumnya. Oke, itu dikatakan sebagai namanya perbedaan antara ionik dengan kovalen. Tolong diingat ya, catat ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya ini ya. Oke, tentang penyimpangan ini yang terakhir ya. Penyimpangan aturan oktet. Artinya apa? Gini ya. Kalau dikatakan penyimpangan aturan oktet, tidak selamanya molekul yang mengalami ikatan kimia ataupun atom-atom yang berikatan kimia elektron valensinya mencapai 8. Tapi ada. Ya jangan salah ya.
Ada elektron yang nggak mencapai 8, ya, tapi dia itu stabil, ya. Biasanya penyimpangan atomic oktet itu ada yang tak mencapai 8. Biasanya Be boron, ya, Be berelium, B boron, Al aluminium. Itu diakibatkan karena elektron valensnya kecil. Contoh misalnya BeCl2. Be, lihat ya, titik hitamnya ada 2. Cl ada 7. Dia membutuhkan 1. Cl juga membutuhkan 1. Ini ada 8, ya. 8. Ini juga 8. Tetapi si Be-nya berapa? 4. Gak mencukupi, ya nak ya. Oke ya, kira-kira ya. Misalnya AlCl3. Al itu 3, golongan 3 dia. Maka titiknya ada 3. Berikatan dengan si Cl. Menyumbangkan 1. 8 lah Cl. Tapi dalam kurung si Al ini ada berapa? 6. Ya. Jadi kalau dia 2 ini, ya berarti ini namanya satu ikatan. Ya, ini satu ikatan. Ini satu ikatan. Karena dihubungkan 1 dot 1 cross. 1 dot 1 cross ya. Berarti ikatannya ada 3 ya. Oke. Ada juga yang lebih dari 8 nak. Itu biasanya unsur-unsur di periode ketiga, 4, 5, 6 ya. Itu biasanya golongan yang terbesar. Golongan-golongan yang besar. Misalnya golongan 5, 6, 7. Tapi tetap ada. Ya. Ya misalnya PC5. Ya, PC5. Ya logika aja. P itu kan golongan 5. Maka titiknya ada 5. Ya. Berikatan dengan si Cl yang membutuhkan 1. Berarti si Cl memberikan 1. Seolah-olah jadi kalau ada 5 Cl-nya menyumbangkan 5, si P tadi ada 5 jadi 10, betul ya? Kan lebih. Tapi nggak masalah. Ya, itu tetap ada, tetap stabil ya dikatakan. Ya, oke. Yang berikutnya misalnya si SF6. Nah, S. Ingat ya, di tengah S, F itu mengelilingi. F itu merahnya ada 7. Oke, berarti butuh 1 dia dari si S. Kalau dia butuh 1 berarti menyumbang 1. Jadi tadi si S-nya ada 6, mendapatkan 6 dari si F berarti berapa? 12. Banyak kan? Iya. Ya. Itulah umumnya untuk yang golongan-golongan yang besar. Umumnya periode ketiga, 4, 5, 6 ya. Makanya dia 1 cross 1 dot berarti ikatan tunggal. Itu dia ya. Itu juga nanti misalnya ClF7. Berarti yang di tengah Cl ya. Mengelilingi adalah si F. Cl golongan 7. Bayangkanlah golongan 7. Mendapatkan 3. Berarti dapat berapa? 10. 1, 2, 3. Ya, 3 yang terpakai dan 4 ini sisanya. Ingat ya, penulisan yang sisa itu harus berpasangan. Ini. Itu namanya PEB. Ya. Berarti si Cl-nya tadi 7 mendapatkan 3, berarti dia berapa? 10. Ya. Hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Makanya ini tadi bebasnya ada 2. PEB-nya. PEI-nya ada 3. Ingat satu garis, 2 elektron. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti terjadi penyimpangan ya. Jadi itu nanti ya kalau misalnya ada soal, yang manakah yang menyimpang? Biasanya unsur-unsur golongan 5, 6, 7. Ya. Tapi yang periode ketiga 4, 5. Itu secara umumnya. Oke anak ya, ini untuk video yang Bapak buat. Tolong dipelajari dan dicatat kembali di catatannya ya.